Maaf Bapak Ahmad Puan selaku aku dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Kami dari kelompok kelas TI 2 Malam A, program studi teknik informatika Universitas Prima Indonesia. Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL dengan judul Sistem Rumah Sakit Berbasis Visual Basic, yang dimana beranggotakan anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Aaron, yang di sebelah sana ada teman saya bernama Priscilia Austin Lawrence, ada Henry Taiki, Tim Sierra, dan Nika Halim. Pertama-tama, izinkan saya memulai dengan bab pertama, yang dimana didahului dengan latar belakang yang berisi pertama rumah sakit mengelola data sangat kompleks seharinya, yang melalui data pasien, dokter, pemberian obat, hingga pembayaran. Jika masih dilakukan secara manual, risiko kesalahan, pencatatan, dan kehilangan data sangat tinggi. Oleh karena itu, kami merancang sistem informasi manajemen rumah sakit yang dibangun menggunakan Visual Basic ini. Nah, dengan basis data Microsoft SQL Server yang kami namai dengan nama rumah sakit. Sehingga sistem ini mengotomatiskan seluruh alur pelayanan rawat jalan dari pasien datang mendaftar, lalu diperiksa dokter, lalu kemudian dokter memberikan obat dari perawat itu hingga membayar di kasir. Semua tercatat digital dan masalah real time. Yang kedua, rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah ini dapat jelaskan dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 4 pernyataan utama, yaitu yang pertama, bagaimana merancang sistem yang mengelola data pasien, kunjungan, dan riwayat medis secara terintegrasi. Kedua, bagaimana mengotomatiskan pemberian obat dan manajemen stok. Dan yang ketiga, bagaimana pemberian pembayaran dapat dicatat secara akurat dan aman. Dan keempat, bagaimana merancang antarmuka yang mudah digunakan untuk seluruh staf. Yang dimana tujuan sistem ini yaitu adalah ada 5. Yang pertama, bangun desktop keempat, data pengelolaan atau obat dan tindakan medis. Dan yang kelima, menghadapi sifatkan bapak atau termin, bapak perawat, pasien, pasien. Dan sistem ini terdiri dari 3 modul utama. Pertama, modul master untuk data dasar seperti pasien, dokter, dan obat. Modul transaksi untuk kunjungan, pemberian obat, resep, serta pembayaran. Serta modul laporan untuk laporan kunjungan dan laporan keuangan. Dari 10 data tersimpan dalam basis tersebut dapat terpusat sehingga setiap aktor yang berwenang dapat mengakses informasi secara real time. Baik, Saudara Aran, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 2, yaitu mengenai analisis sistem. Ada 9 kebutuhan fungsional utama sistem ini. Yang satu yaitu pendaftaran pasien baru ke database. 2, pembuatan data kunjungan yang mencatat keluhan. 3, penyimpanan diagnosa dan tindakan medis. 4, pengecekan stok obat sebelum pemberian. 5. Pencatatan detail obat dan update stok obat otomatis. 6. Perhitungan total biaya dari tindakan plus obat. 7. Proses pembayaran dan hitung kembalian. 8. Cetak kwitansi bukti pembayaran. Dan 9. Kelola data master semua pegawai. Kebutuhan non-fungsionalnya yaitu ada 4 aspek non-fungsional, yaitu keamanan. Setiap aktor wajib login dengan username dan password yang unik. Kehandalan, sistem stabil selama jam operasional rumah sakit. Kemudahan penggunaan, antarmuka sederhana tanpa pelatihan teknik
teknis, intensif, dan performa. Respon sistem di bawah 3 detik. Identifikasi aktor. 5 aktor sistem ini, pasien sebagai subjek layanan tidak mengakses sistem langsung. Customer service mendaftarkan pasien dan membuat kunjungan. Dokter memeriksa, mendiagnosa, dan menentukan tindakan serta resep. Perawat memberikan obat sesuai resep dan mengelola stok. Kasir memproses pembayaran dan mencetak kwitansi. Proses bisnis dan entitas. Alur proses bisnis. Pasien datang, lalu kemudian ke CS untuk melakukan pendaftaran. Jika belum mendaftar, buat kunjungan, catat keluhan, dan kemudian dokter akan meriksa dan melakukan diagnosa. Jika pasien memerlukan obat, maka perawat akan menginput serta memberikan obat kepada pasien. Kemudian pasien akan ke kasir untuk melakukan pembayaran. Kemudian kasir akan melakukan perhitungan dari total billing pasien, kemudian melakukan proses pembayaran dari total billing pasien tersebut. Kemudian kasir akan mencetak kwitansi dari pasien tersebut. Database rumah sakit memiliki 11 tabel yaitu pasien, dokter, perawat, kasir, customer service, tindakan, obat, kunjungan, detail obat, detail resep, dan pembayaran. Tabel kunjungan adalah tabel pusat yang menghubungkan hampir semua entitas lainnya melalui forenki. Kebutuhan data dan serah terima. Dari sisi kebutuhan data, pasien membutuhkan data entitas lengkap. Kunjungan menyimpan referensi ke dokter, perawat, tindakan, keluhan, dan diagnosa. Detail obat menyimpan jumlah dan subtotal per obat. Resep menyimpan tanggal dan keterangan. Pembayaran menyimpan total tagihan, jumlah bayar, kembalian, dan tanggal. Semua relasi dijaga melalui Forenki Constraint SQL Server untuk memastikan integritas data. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan Saudara Hendri untuk menjelaskan bagiannya. Baik, terima kasih Priscilia. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram dan juga activity diagramnya. Nah, jadi ini adalah gambar dari use case diagramnya. Pertama, kita akan bahas bagian use case diagram itu. Jadi, use case diagram ini kedua diagram ini menjawab pertanyaan yang berbeda. Jadi yang pertama itu use case diagram itu menjawab pertanyaan siapa melakukan apa dalam sistem, sedangkan activity diagram itu menjawab bagaimana alur prosesnya dari awal hingga akhir. Use case diagram sendiri menggambarkan seluruh fungsi sistem berdasarkan interaksi antara aktor dan use case. Semuanya berada dalam satu kotak besar yang disebut sistem boundary. Dalam sistem kita, boundary ini bernama sistem rumah sakit. Sebelum menjelaskan per aktor, ada dua jenis relasi yang perlu dipahami. Jadi yang pertama itu ada include. Include ini wajib dijalankan dan tidak bisa dilewati. Dan yang untuk kedua itu ada exclude. Ini bersifat opsional, hanya dijalankan di kondisi tertentu, tidak selalu terjadi. Sekarang kita akan masuk di bagian aktornya. Jadi yang pertama itu ada pasien. Pasien ini hanya memiliki satu fungsi dalam sistem ini, yaitu daftar pasien baru digunakan ketika seseorang belum pernah terdaftar di rumah sakit. Aktor kedua itu ada customer service. Customer service ini memiliki tiga fungsi. Yang pertama itu login ke sistem, kemudian kelola data master seperti data dokter, perawat, dan kasir, serta buat kunjungan. Use case buat kunjungan relasi kecatat keluhan pasien. Artinya setiap kali CS membuat kunjungan baru, keluhan pasien pasti dicatat pada langkah yang sama tanpa pengecualian. Aktor ketiga itu ada dokter. Dokter memiliki akses ke use case, periksa, dan diagnosa pasien yang memiliki relasi exclude.
karena ini pilih tindakan medis. Jadi setiap pemeriksaan pasien selalu diikuti penentuan tindakan medis, tidak ada pemeriksaan tanpa tindakan. Faktor keempat itu ada perawat. Perawat memiliki fungsi berikan atau catat obat yang memiliki relasi eksklusif juga ke kelola data obat. Ini bersifat opsional karena pemberian obat hanya terjadi jika dokter meresepkan obat. Tidak semua pasien mendapat obat. Kemudian aktor yang kelima atau yang terakhir itu ada kasir. Kasir memiliki use case proses pembayaran yang memiliki relasi include ke hitung total biaya. Setiap pembayaran pasti menghitung total terlebih dahulu. Selain itu ada relasi include juga ke cetak kwitansi karena pencetakan kwitansi hanya dilakukan setelah pembayaran berhasil. Selanjutnya kita akan masuk di bagian activity diagramnya. Activity diagram ini menggambarkan alur proses bisnis secara detail, menggunakan 5 swim lane yang masing-masing mewakili satu aktor, pasien. Jadi yang pertama itu ada pasien, customer service, dokter, perawat, dan kasir. Kita ikuti alurnya dari awal, jadi eh, pasien datang ke rumah sakit, alur berpindah ke swim lane customer service. Kemudian CS mengecek apakah pasien sudah terdaftar di sistem. Di sini kita menemukan decision note pertama. Simbol belah ketupat jika pasien belum terdaftar, sistem menjalankan insert data pasien baru. Jika pasien sudah terdaftar, proses langsung lanjut. Kedua jalur ini bertemu kembali di sebuah merge node. Kemudian CS membuat data kunjungan baru dan mencatat keluhan pasien. Alur lanjut ke swim lane dokter. Dokter memeriksa pasien menginput diagnosa ke dalam sistem dan menentukan tindakan medis yang akan diberikan. Setelah itu muncul decision note kedua. Apakah pasien perlu perlu obat? Jika iya, alur masuk ke swim lane perawat. Kemudian perawat akan mengecek stok obat, memberikan obat kepada pasien, dan mencatat detail obat dengan insert ke tabel detail obat. Dan memperbarui stok dengan update tabel obat. Jika tidak perlu obat, alur langsung maju menuju kasir. Kedua jalur ini bergabung kembali ke sistem masuk tahap pembayaran. Di swim kasir, sistem menghitung total biaya yang merupakan gabungan dari tarif tindakan medis dan total harga obat. Kasir menginformasikan total tersebut kepada pasien, menerima pembayaran, dan muncul decision note ketiga. Apakah jumlah bayar cukup? Jika cukup, sistem menghitung kembalian menyimpan data pembayaran dan mencetak kwitansi untuk pasien. Jika tidak cukup, transaksi ditolak dan pasien diminta menambah bayaran. Ketiga, decision note inilah yang menjadi titik kontrol paling kritis dalam keseluruhan alur sistem. Dan ketiganya diimplementasikan langsung sebagai kondisi if, then, else dalam kode Visual Basic. Demikian penjelasan saya mengenai use case diagram dan juga activity diagram. Kedua diagram ini menunjukkan siapa yang berperan dan bagaimana alurnya. Untuk menjelaskan lebih teknis bagian sequence diagram dan juga kelas diagram akan dijelaskan oleh Jeff Sierra. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang yang sequence diagram dan kelas diagram. Terima kasih Henry. Sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek secara kronologis lengkap dengan query SQL ke database. Ada 6 lifeline. Yang pertama ada pasien, yang kedua ada customer service, yang ketiga ada dokter, yang keempat ada perawat, yang kelima ada kasir, dan yang keenam ada database rumah sakit. Fase pertama pendaftaran. CS jalankan select where nomor HP untuk cek pasien. Ada blok ALT jika belum terdaftar, jalankan insert into pasien. Lalu insert into kunjungan dan database kembalikan ID kunjungan. Fase yang kedua yaitu pemeriksaan. Dokter jalankan update, kunjungan, set diagnosa, dan ID tindakan. Fase yang ketiga, obat menggunakan blok OPT. Hanya berjalan jika
dokter meresepkan, perawat select stok obat, insert detail obat, dan lalu update obat set stok dikurangi jumlah. Fase yang keempat itu adalah pembayaran. Kasir select tarif tindakan dan select sum subtotal detail obat untuk hitung total. Lalu insert into pembayaran. Perbedaan ALT dan OPT adalah ALT memilih satu dari beberapa skenario dan OPT adalah blok yang boleh dijalankan atau dilewati seluruhnya. Kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur data dan relasi antar kelas. Ini visualisasi skema database rumah sakit di SQL Server, kelompok master, pasien punya ID pasien, PK, nama pasien. Yang ketiga ada jenis kelamin, yang keempat ada alamat, yang kelima nomor HP, yang keenam tanggal lahir. Yang ketujuh dokter, perawat, dan kasir, customer service, punya data pribadi plus username dan password. Tindakan punya tarif. Obat punya stok dan harga. Kelompok transaksi. Kunjungan adalah tabel pusat dengan FK ke pasien, dokter, perawat, dan tindakan. Plus keluhan dan diagnosa. Detail obat. FK ke kunjungan dan obat dengan jumlah dan subtotal. Resep FK ke kunjungan dengan tanggal resep. Detail resep FK ke resep dan obat dengan aturan pakai. Pembayaran FK ke kunjungan dan kasir menyimpan total bayar, dan kembalian. Kardinalitas. Satu kunjungan bisa punya banyak detail obat dan banyak resep, tapi hanya 0 dan 1 pembayaran. Semua relasi dijaga Forensky Constraint SQL Server. Selanjutnya saya persilakan Andika untuk menjelaskan selanjutnya. Terima kasih, Jeff. Saya akan menjelaskan tentang flowchart system. Flowchart system menggambarkan alur kerja keseluruhan aplikasi menggunakan simbol standar flowchart. Fokus pada logika program, bukan per faktor atau activity diagram. Alurnya adalah start, kemudian pasien akan datang dan akan diinput data pasien. Decision 1 sudah terdaftar atau tidak. Insert pasien baru. Kalau sudah langsung merge, insert kunjungan dan catat keluhan. Kemudian akan diperiksa oleh dokter dan diupdate kunjungan. Decision 2, jika diperlukan obat, maka akan menekan select stok. Kemudian insert data obat dan diupdate stok. Merge, tidak, akan langsung merge, menghitung total biaya dan output informasi total. Dan menginput jumlah bayar. Decision 3, bayar dengan total. Tidak tolak transaksi dan minta pembayaran. Loop kembali ke input bayar. Ya, yaitu menghentikan akan menghitung kembalian dan menginsert pembayaran. Dan mencetak kwitansi pasien, terima kwitansi dan obat. N. Ketiga, decision point ini adalah implementasi if dan else yang nyata dalam kode visual basis kami. Kesimpulan dan saran. Ada 4 kesimpulan utama kami. Pertama, sistem berhasil mengintegrasi seluruh proses bisnis rumah sakit ke platform VBNet dan SQL ketua. SQL Server. Kedua, 5 diagram OML yang kami buat konsisten dan saling melengkapi. Ketiga, identifikasi 5 faktor dan 11 entitas memberikan gambaran lengkap kompleksitas sistem. 4, penggunaan relasi include atau extend, blok ALT atau OPT, dan decision not mencerminkan logika bisnis yang terstruktur. Untuk saran ke depan, tambahkan modul rawat inap, kembangkan ke web atau mobile, tambahkan modul laporan statistik, implementasi backup otomatis, dan integrasikan dengan sistem farmasi eksternal. Saya persilakan kembali kepada Aret. Terima kasih, Andika.
Ya, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menjelaskan. Jadi intinya sebagai penutup, izinkan saya merangkum kontribusi dari teman-teman saya yang telah menjelaskan ini. Ya, kontribusinya masing-masing diagram, ya intinya use case diagram menjelaskan apa yang bisa dilakukan oleh sistem. Activity menjelaskan bagaimana alur prosesnya. Sequence menjelaskan tentang detail teknis, interaksi, dan query database. Kelas menjelaskan tentang struktur data yang mendasari sistem, serta flowchart yang menjelaskan tentang logika program secara keseluruhan. Kami dari kelompok 1 yang berisikan Aaron, Priscilia, Henry, Jeff, dan Andika mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ramaridwan atas bimbingan selama atas perkuliahan ini. Mohon maaf jika penyampaian ini saya kurang maaf jika penyampaian ini kita kurang atau atas ada banyak kesalahan kata yang telah kami ucapkan. Semoga presentasi yang kami lampirkan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak.